Halo anak-anak, ketemu lagi di videonya Cik Fani. Kita hari ini di video ini mau belajar tentang gerak lurus. Nah, di sini ini langsung ada contoh 7 soal ya. Nah, jadi seharusnya kalian ngerti dulu rumus-rumusnya. Nah, tapi di sini karena kita pembelajaran online ini dituntut untuk cepat, ini sekaligus kita belajar rumus, sekaligus kita ke soal ya. Sambil dicoret-coret ya, nanti rumusnya saya tuliskan di bawah. Nomor 1, seekor semut semula kedudukannya itu 0,0. Bergerak sepanjang sumbu X sampai di 20,0, kemudian membalik 15,0. Semut tersebut menempuh jarak berapa dan perpindahannya berapa? Nah, berarti di sini kita harus tahu konsep tentang apa? Tentang perpindahan dan jarak ya. Jarak berapa dan perpindahan berapa. Nah, jadi kalau dirumuskan ya di bawah sendiri ini ya. Tak kasih di sini, ini aja. Kalau kalian mencari jarak itu apa toh? Jarak itu adalah total semua lintasan ya. Jadi kan ini dari 0 menuju ke 20. Kemudian dia kembali ke titik 15,0. Nah, itu artinya pertama dia menempuh jarak 20, kemudian dia berbalik arah. Nah, itu enggak masalah. Kan lintasannya tetap kita total. Hasilnya adalah 5. 20 ke 15 itu kan jaraknya 5 ya. Berarti jaraknya adalah 25. Sedangkan perpindahan, yang dimaksud dengan perpindahan yaitu jarak jadi selisih antara berangkat sampai tiba terakhir di mana. Nah, jadi dari 0 sampai ke 15. Berarti perpindahannya adalah 15. Jadi itu ya konsepnya jarak dan perpindahan, ngerti ya bedanya. Kalau jarak itu total semua lintasan, sedangkan perpindahan itu adalah jarak titik awal ke titik akhir di mana akhir tujuannya ya. Jadi seperti itu pengertian jarak dan perpindahan. Ke soal nomor 2. Seorang sprinter berlari sepanjang garis lurus selama 15 sekon. Kemudian 5 sekon pertama menempuh 45 meter. 2 sekon kemudian 35 meter. 8 sekon terakhir menempuh jarak 100 meter. Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Nah, jadi kalau di jumlah ya tadi 5 tambah 2 dah 7 sekon tambah 8 kan 15 sekon ya total. Dan jarak yang ditempuh total adalah 45 tambah 35 tambah 100. Jadi kita bisa proses ya kalau digambarkan seperti ini. 45 kemudian 35 nyambung lagi ke 100. Jadi totalnya adalah 180 jaraknya dan total waktunya adalah 15. Jadi kita cari kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata disimbolkan dengan V bar seperti ini ya. V garis atas. Nah, itu persoalan untuk mencari kecepatan rata-rata. Kemudian kita cari nomor 3 ya. 2 orang anak A dan B terpisah pada jarak 19,8 kilo. Nah, jadi AB itu terpisah 19,8, bergerak saling mendekat. A bersepeda dengan kelajuannya 36 km per jam, bergeraknya 3 menit lebih awal. Si B mengendarai motor dengan kecepatannya 72 km per jam. Nah, ditanyakan keduanya akan bertemu setelah si A ini menempuh jarak berapa. Gimana caranya? Ini
penggambarannya seperti ini ya. Nah, ini kan si A dan B tadi awalnya berjarak 19,8. Nah, mereka itu si A jalan, si B juga jalan, akhirnya ketemu di suatu titik. Nah, kalau digambarkan seperti ini itu bisa diartikan bahwa jaraknya si A tambah jaraknya si B itu hasilnya sama dengan 19,8. Di sini kita masih belajar yang bab GLB ya. Ingat, untuk GLB kita punya rumus bahwa apa? V itu sama dengan S per T. Atau S itu sama dengan V kali T. Nah, ini kan ya rumusnya. Nah, sedangkan di sini tadi ada SA sama SB. Jadi V kali T dan ini VB juga kalikan T. Nah, terus kenapa ini ada T tambah 3/60? Nah, tadi kan dibilang si A itu berangkat 3 menit lebih awal ya, 3 menit lebih awal. Nah, kenapa dibagi dengan 60? Karena tadi kita dapat satuan untuk kecepatan tadi. Nah, ini loh. Kenapa di 3/60? Karena A itu berangkatnya 3 menit lebih awal atau 3/60 jam. Jadi kita konversikan ke satuan jam. Karena tadi 36-nya itu kilometer per jam, 72 juga kilometer per jam. Jadi kita konversi ke satuan kilometer per jam semua ya. Nah, kemudian kalau udah gitu ketemu nih VA kali T dilanjut di sini ya. Kecepatan A-nya tadi 36, kemudian T-nya tadi 3/60 udah jadi 1/20 tambah 72 kali T. Kemudian kita kalikan ini, kalikan pelangi ya. Ketemu seperti ini. 36T tambah 36/20 tambah 72T hasilnya 19,8. Nah, kalau ini kita hitung nih, 36 tambah 78 itu kan 108T ya. Kemudian 36/20 kita pindah ruas kanan, diperoleh hasil seperti ini. Sehingga hasil akhirnya adalah 18/108 atau 1/6 jam. Nah, nomor 3 seperti itu. Jadi ini untuk kasus saling bertemu ya, kalau digambarkan lintasannya seperti ini. Oke, sudah dipahami, kita ke nomor berikutnya. Kita ke nomor 4. Nomor 4 itu sebuah bis bergerak. Jadi ada bis bergerak dengan kecepatan 80 mendahului sepeda motor yang bergeraknya 30 km per jam. Nah, ada kondektur nih di dalam bis bergerak dengan kecepatan min 10 km per jam. Artinya kalau bisnya geraknya maju, berarti kondekturnya itu pas geraknya ke belakang ya, jadi minus. Nah, si kondektur itu melihat sepeda motor bergerak dengan kecepatan berapa. Nah, gimana cara nyarinya? Nah, ini yang disebut kecepatan relatif ya. Kecepatan itu kan relatif. Kalau kita ada di dalam bis, kemudian melihat pohon itu kan sebenarnya diam, tapi kan seakan-akan bergerak. Nah, itu contoh gerak relatif. Nomor 4 di sebelah sini ya. Nomor 4 itu relatifnya seperti ini. Si motor itu sendiri bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Nah, sedangkan di dalam bis itu, si bis itu bergerak maju juga ya. Jadi ini 30, 80 ini positif semua karena sama-sama bergerak maju. 30, 80 itu kecepatan bis, sedangkan kondektornya itu kan geraknya mundur. Nah, jadi ini ceritanya kita resultan dulu. Yang kasusnya di bis ini kan si bis 80, si kondektor 10. Nah, jadi kecepatan kondektor di dalam bis itu adalah min 70. Nah, kalau ditanyakan kecepatan motor terhadap si kondektor itu berarti apa? Ya, caranya gini ya. Misalnya kecepatan relatif VA, kecepatan relatif itu bisa kecepatan relatif A terhadap B itu disimbolkannya dengan VAB gitu ya.
kecepatan VAB, berarti bisa dirumuskan seperti ini. VA dikurangi dengan VB. Tapi kalau kecepatan relatif B terhadap A, berarti VB dikurangi dengan VA. Ya, kalau ini tadi kan kasusnya kecepatan relatif motor kan ya, terhadap si motor terhadap si kondektor. Jadi seperti ini. Nah, kondektornya nggak cuman punya gerak sendiri, tapi kan dia digabung dengan kecepatannya si bis. Nah, jadi kalau kita gabungkan nomor 4 itu seperti itu ya. Nomor 4 itu namanya kecepatan relatif. Sekarang nomor 5 soalnya agak menjorok ini ya. Sebuah mobil bergerak mengalami perpindahan 150 meter. Kecepatannya berkurang secara beraturan dari 36 km menjadi 18 km per jam. Yang ditanyakan adalah perlambatan yang dialami mobil tersebut. Perlambatan yang ditanya ya. Nah, sekarang kalau perlambatan, nah sebelumnya ini ya, rumus ini namanya gerak lurus berubah beraturan. Jadi bedanya dengan GLB, kalau GLB tadi tidak punya percepatan. Tapi di gerak lurus berubah beraturan itu semua punya unsur percepatan. Bisa dipercepat, bisa diperlambat. Jadi di rumus ini misalkan kalian mau menambahkan plus minus itu nggak apa-apa. Ini plus minus gini ya, plus minus. Karena suatu saat ini akan mungkin juga diperlambat. Nah, untuk rumus GLBB bisa ditandain ya, ini ada 3, rumus ke-1 ini, rumus kedua mencari jarak, rumus ketiga seperti ini. Ya, tadi nomor 5 kasusnya apa? Kalian tahu V0-nya. Jangan lupa kita ubah kesatuan meter per sekon. Cara gampang kilometer per jam jadi meter per sekon tuh cara gampangnya dibagi 3,6. Nah, kok bisa? Kan gini. 36 km per jam. Kalau kita ubah 36 kilo jadi meter itu kan 36.000 ya. Kemudian jam ke sekon itu berarti kan 1 jam itu 3.600 sekon. Nah, berarti ini tadi kan 36 kali 1000 per 3.600 gitu ya. Berarti kan 36 kali 10 per 36. Berarti kan bisa dibalik jadi gini, 36 per 3,6. Jadi itu untuk cara cepatnya untuk mengubah kilometer per jam jadi meter per sekon itu dengan dibagi 3,6. Nah, akhirnya ketemu 10 meter per sekon. Berarti kalau yang V akhirnya, jadi ini awal 36 km per jam ya. V akhirnya kok 18 km per jam. Kita ubah dulu jadi meter per sekon dibagi 3,6. Nah, yang ditanyakan adalah A. Oh ya, satu lagi yang diketahui adalah jarak. Berarti kita pakai rumus yang mana? Kalau ada jarak, ada V0, ada VT. Berarti kita bisa pakai rumus yang ketiga. Ya, seperti ini. Nah, dapat kenapa hasilnya minus? Karena ini adalah gerakan diperlambat.